Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Anindya Prativi dengan NIM 1321077 dari Program Manajemen Pemasaran kelas B angkatan 21. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tugas marketing analisis guna untuk pemenuhan penilaian ulangan semester. Nah, di sini yang pertama kita harus mengumpulkan data seperti ini. Kemudian yang pertama kita mau mencari bagaimana mengkalkulasi persentase dari data penjualan. Nah, yang pertama kita bisa memilih salah satu sel random di mana aja, kita pilih ini. Kemudian kita lanjut ke insert, kita pilih pivot table, kita pilih form table orange. Kemudian karena kita ingin memunculkan sheet yang baru, maka kita pilih new worksheet. Kita pilih ini. Nah, untuk kita mengkalkulasi persentase data, maka kita perlu mengubah data dari produk, non, store, and price. Nah, di sini kita perlu mengubah dari price ke value, kemudian kita pindahkan store ke rows. Nah, seperti ini. Nah, untuk menunjukkan presentasenya, kita pilih sum of price, kita pilih value price, kemudian kita pilih solve values as, dan kita pindahkan ke persentase of column total. Ini lebih oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencari pendapatan per bulan. Nah, di sini kita harus kembali ke data yang semula. Kita pergi lagi ke insert, pivot table, kemudian kita pilih form table orange, kemudian kita pilih untuk munculkan sheet yang baru. Dan nah, di sini kita harus memindahkan mount ke rows, kemudian price ke values. Nah, di sini kita akan memunculkan dua price. Nah, di sini kita drag sendirian. Kemudian kita ganti sumnya seperti tadi, values, solve values as, kemudian kita pindah ke kolom total. Nah, seperti ini. Ini sudah kita sudah tahu ringkasan pendapatan per bulan kita. Nah, kemudian kita ganti headernya dari yang ini menjadi presentasi sales. Kemudian oke, sekarang sudah bisa tahu ringkasan pendapatan per bulannya. Kemudian kita kembali ke data lagi. Nah, di sini kita mau menghitung pendapatan setiap produknya. Di sini kita pilih seperti tadi ya, random aja. Lanjut pivot table, form table orange. Kemudian kita mau munculkan sheet yang baru, kita pilih OK. Nah, di sini kita pindahkan produk ke rows. Dan kita pindahkan price ke values. Kita pilih OK, tidak perlu buat presentasi karena kita mau mencari pendapatan setiap produknya. Nah, kita kasih nama. Kemudian kita blok yang sum of price ini. Kita ganti dulu menjadi belum menjadi revenue. Kemudian kita blok ini kita jadi tahu per bulan ini kita bisa menghitung pendapatan setiap produknya. Kemudian kita akan mencari Pareto 80-20 produk. Dari sini kita menggunakan data yang tetap yang tadi. Kita pilih close level, kemudian kita pilih value filters. Nah, kita pilih yang top 10. Nah, di sini kita ganti menjadi 80. Kemudian ini kita ganti menjadi present. Oke, kita revenue. Ini seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan Pareto 80-20. Kemudian kita akan mencari, kita akan memfilter dan memotong laporan. Nah, di sini kita perlu data yang baru. Kemudian kita pilih random lagi, sel yang mana, kita pilih range, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita pindahkan mount ke rows, kemudian store ini ke kolom, kita drag saja. Kemudian di price ke value, kemudian produk ke filter.
setelah seperti ini, lanjut kita klik all. Di sini kita pilih yang add the save yang 1 sama 5, kemudian save-nya yang 2 sama 4. Di sini kita sudah tahu bagaimana cara masukkan dan pemotongan laporan. Untuk nomor 1 sudah selesai, lanjut untuk nomor yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, kita memerlukan data penjualan makanan seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita mau meringkas pengaruh hari Minggu pada penjualannya. Nah, yang pertama itu kita pilih salah satu saja, random, di mana aja. Kemudian kita pilih insert, kita pilih pivot table, kita pilih form table orange. Kemudian kita pilih OK untuk memunculkan sheet yang baru seperti ini. Nah, di sini muncul diri, kita pindahkan ke rows, kemudian semua menunya kita pindahkan ke values. Nah, karena ini masih sum, kita ubah value setting menjadi average. Ini berlaku untuk semua produk ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita itu bisa memilih salah satu cell random lagi. Di sini kita pilih insert, terus kita pilih pivot chart, kemudian kita pilih yang lain. Nah, bisa jadi grafiknya tapi setelah kita menggunakan ini. Kemudian untuk soal yang kedua, kita mau menganalisis musim produknya. Kita pilih data yang awal, kemudian kita pilih salah satu random lagi, kita pilih insert pivot table, kemudian kita untuk memunculkan sheet yang baru lagi, kemudian kita pilih date, lalu kita pilih date dipindahkan ke rows, kemudian kita pilih semua produknya ini ke values. Oke, kalau udah, nah kita yang sum ini kita ubah menjadi average lagi berlaku untuk semua produk. Nah, setelah kita ganti ke average semuanya, nah di sini masih terlihat rows itu tahun. Nah, kita tuh maunya bulan, jadi kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih group. Nah, di sini kita bisa pilih yang one aja, kemudian kita pilih. Nah, jadi seperti ini. Kemudian nggak lupa kita juga mau menggunakan pivot chart lagi, kita pilih random aja, kemudian kita pilih pivot chart, kita pilih yang lain. Nah, ini udah jadi, kita scroll ke bawah, tidak menutupi tabel. Kemudian yang selanjutnya kita mau menganalisis pengaruh promosi berpenjualan. Di sini kita kembali ke data semula, kita pilih secara random juga. Tadi kita pilih insert, pivot table, form table orange, kita munculkan sheet yang baru. Nah, kemudian di sini kita pindahkan promotion ini ke row, promotion ke row yaitu, kemudian semua produknya itu kita pindahkan ke value. Seperti ini. Nah, kita nggak lupa juga buat ganti menjadi average semuanya. Sudah seperti ini. Nah, ini kita langsung menuju ke pivot chart. Kita ke insert, kita pilih pivot chart untuk kita pilih yang lain.
selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita mau mencari bagian combination. Yang pertama yang dapat kita lakukan itu ngeblok semua data ini. Kemudian kita pergi ke insert, kita pilih ini, kita pilih ini. Kemudian untuk melakukan combination, kita klik salah satu column-nya, kemudian kita klik kanan, kita pilih change series chart type. Kemudian karena kombinasi, kita pilih target, kita ganti ke line, kemudian kita pilih OK. Ini jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita mau mencari hasil analisis. Nah, di sini sudah ada datanya, kita bawa. Kemudian kita klik ke insert, kita ke pivot column, kita pilih lagi. Ini karena ini belum muncul sana, kita pilih change. Kemudian kita pilih set analysis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang keempat, kita akan menentukan tahun bergabungnya nasabah ke bank CPA. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan. Kemudian kita masukkan rumus right. Kenapa right? Karena kode nasabah di sini tertera angka huruf A yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita klik kode nasabahnya, titik koma. Kemudian kita ketik satu. Kenapa satu? Karena kita menggunakan hanya salah satu huruf saja. Kita turun huruf, titik koma lagi. Kemudian kita ketik tahun, titik koma lagi. Kita ketik 2. Mengapa 2? Karena di sini kode nasabah berada di kolom yang kedua. Kemudian kita titik koma, kita kasih no untuk mengunci semua fungsi. Oke, di sini untuk menentukan semua tahun bergabungnya, kita bisa mengetahui di pojok kanan ini sampai tanda plus ya, lalu kita bisa ke bawah. Kemudian untuk menentukan urutan prioritasnya, kita menggunakan rumus match. Kita bisa ketik sama dengan match. Di sini kita bisa klik awal tahun bergabungnya, kemudian titik koma, kita klik prioritas, titik koma lagi, kemudian kita klik 0 untuk mengunci semua rumus. Di sini untuk menentukan semuanya sama tadi ya, kita tunggu sampai tombol plus, kita bisa. Oke, semua sudah kita pilih. Kemudian yang terakhir kita menentukan jumlah gabungan sampai saat ini. Di sini kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus VLOOKUP sama match. Yang pertama kita klik VLOOKUP, kemudian kita klik warna buku tabungan, kemudian titik koma, kemudian kita ketik tabel, kita pilih tabel yang pertama, kemudian titik koma lagi, kita ketik rumus match. Oke, kemudian kita klik tahun bergabungnya, kita ketik titik koma, kita ketik tabel yang kedua, lalu kita titik koma lagi, kita kasih 0 untuk mengunci. Mengapa kita kasih 2? Karena kita menggunakan dua rumus seperti ini, lalu kita enter. Nah, untuk mengetahui semuanya, kita bisa ke bawah. Tidak lupa juga kita harus mengubahnya dalam bentuk rupiah. Lanjut, kita akan mempraktekkan soal yang kelima. Oke, untuk yang soal yang kelima, kita disediakan data nasabah dari Bank CPA pada tahun 2018. Di sini ada beberapa hal yang harus kita isi menggunakan rumus seperti min, max, sum, average, kemudian sum if, kemudian com if. Jadi kita bisa scroll ke bawah, apa aja yang harus kita isi. Oke, yang pertama kita harus mencari total biaya kredit. Kita bisa menggunakan rumus sum. Kita blok semua biaya kredit ini. Kemudian kita tutup enter.
Jadi total biaya kredit sebesar 256.242. Kemudian kita mencari rata-rata total peminjaman. Rata-rata di sini kita menggunakan rumus average. Kita blok total peminjaman. Lalu kita kurung tutup enter. Rata-rata total peminjaman sebesar 105.497. Kemudian kita mencari biaya kredit rendah. Kita bisa menggunakan rumus min. Kemudian kita blok seluruh biaya kreditnya. Kita kurung tutup enter. Jadi biaya kredit terendah sebesar 11.906. Kemudian untuk biaya kredit tertinggi kita bisa menggunakan rumus max. Kemudian kita juga bisa blok seluruh biaya kredit. Kemudian kita kurung tutup enter. Jadi biaya kredit tertinggi sebesar 14.725. Selanjutnya kita harus mencari jumlah nasabah yang penting. Di sini kita menggunakan rumus count if. Lalu kita blok seluruh jenis kelamin. Karena kita mencari jumlah yang laki-laki, kita tutup koma. Kemudian kita klik laki-laki. Kita kurung tutup enter. Jumlah nasabah laki-laki itu sebanyak 8 nasabah. Selanjutnya ada jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Kita juga bisa menggunakan rumus count if. Kemudian kita blok untuk tempat lahir, titik koma, karena kita ingin mencari yang tempat lahirnya di Jakarta, kita klik Jakarta, kemudian kita tutup enter. Jadi jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta sebanyak 4 nasabah. Kemudian jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Karena di sini ada 2 kriteria, kita bisa menggunakan rumus count if. Kita bisa blok jenis kelamin, titik koma kita bisa klik perempuan, kemudian titik koma kita blok tempat lahir, titik koma lagi kita klik yang Sulawesi, lalu kita kurung tutup. Jadi jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi itu sebanyak 2 nasabah. Kemudian kita akan menjumlah total peminjaman nasabah perempuan. Kita bisa menggunakan rumus samping. Kita kurung buka, kemudian kita blok. Kita titik koma, kita pilih yang perempuan, kemudian kita titik koma lagi, kita blok untuk total peminjamannya. Kita kurung tutup enter. Jadi total peminjaman nasabah perempuan itu sebesar 1.352.870. Kemudian total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Karena ini ada 2 kategori lagi, kita bisa menggunakan rumus sum if. Kurung buka, kemudian kita blok pinjaman, kemudian titik koma kita blok jenis kelamin, titik koma lagi kita klik yang laki-laki, kemudian titik koma lagi kita blok data usia, kemudian titik koma lagi kita klik yang 27 tahun, kemudian kita kurung tutup. Jadi total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun itu sebanyak 99.864. Dan yang terakhir kita harus mencari rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Di sini kita bisa menggunakan rumus rata yaitu average. Kemudian kita blok untuk tenor kredit. Kita klik yang 9 bulan, titik koma lagi kita blok untuk biaya kredit. Kemudian kita tutup. Jadi rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan itu sebesar 6.254. Nah, sekian visualisasi data menggunakan Microsoft Excel dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.